Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Sama-sama kita hormati ketua pembina, ketua penasihat, seluruh pengurus dan jamaah hasil taqwa yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kasihnya tiada teri kasih dan sayangnya tiada terkira. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi atau hadir di majelis taklim, maka berpahala sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Juga barang siapa yang hadir di majelis taklim, sama dengan pahala mengantarkan 1000 orang sakit. Begitu juga Rasulullah SAW menginformasikan, barang siapa yang hadir di majelis taklim sama dengan jenguk 1000 orang yang sedang sakit. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai hamba utusan Allah untuk dijadikan contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis dan wakobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima segala perbuatannya, meluaskan kubunya, menerangkan kubunya, dan kubunya menjadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, mudah-mudahan segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan sholawat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Jamaludin. Terima Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rabbi Mustafa Malik Muqazzida Bibil Mustafa balik maqasidana. Kitab Dardir karangan si Ahmad Dardir. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha wasyal karmi wal ladhi syafa'atu
لكل يوم من الأبواب مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم أقرب القلب لمن ألوم به سواك يد القلوب الحديث العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إذا تبعي ربي الرضوانك المالي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين لهم الرفقا والنقا والذكر والهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin sahabat-sahabat Allah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama penjelasan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang bersumber dari kitab Tadbir karangan Syekh Ahmad Tadbir yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alil baiti tahirin ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala rasulana samuidin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syirrul ajiz sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan Hazal Mu'alif kitab Syekh Ahmad Tadbir Ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu
wa bi barakati muallifihi ikbi hajati wa man tabi'ani ikbi hajati wa man tabi'ani syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa zamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa barakallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabal rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama di suatu waktu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri ing dalam hijril Ismail indal baiti ing dalam sandinge Baitullah mustazian halnya tidul miring Bainar rajulaini dihapit kedua lelaki Hamzah wa Ja'far bin Abi Thalib. Id kaget atahu kedatangan huing kangjeng Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril wa Mingkailu dan malaikat Mingkail wa ma'ahuma dan ikut tetap beserta Jibril dan Mingkail. Malakun akharun malaikat yang lain. Tamaluhu maka membawa semua malaikat huing kangjeng Nabi. Ataja'u bihi datang para malaikat semua bihi membawa kangjeng Nabi jam-jama ing ke pinggir sumur jam-jam, bukan ke sumur jam-jam ya, ke pinggir sumur jam-jam. Pastalqahu mangka nyelentangkannya para malaikat semua huing kangjeng Nabi ala johrihi atas punggungnya kangjeng Nabi wa fi riwayati lat ikut tak dalam riwayat. Alhamdulillah, puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman Islam. Tetap kita semua setia dalam ta'lim ini ya Pak ya. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang mahal yang harus kita jaga dan pelihara. Bapak-bapak, kali ini kita sebagai tabarukan mau menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kitab Dardir namanya. Karangannya Ahmad Dardir, dia adalah ulama dari Mesir. Meninggal lahirnya pada tahun 1127
dan meninggalnya pada tahun 1201, jadi umurnya cuma 74 tahun. Jadi dia pengajar di Al-Azhar Mesir. Itu ini kitabnya. Dia bermadzhab Imam Maliki. Dari mana ini bisa ngarang kitab ini? Diambil dari surat Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Ini kenapa? Karena perlu diperjelas, soalnya Isra dan Mi'raj adalah khawariqul adat. Amrun khawariqul adat. Amrun artinya perkara, khawariqun adalah berubah adat-adat. Jadi ini beda dengan adat biasanya. Makanya harus diperjelas. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang beda dengan biasanya. Di antaranya perjalanan Kangjeng Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina kira-kira masiratan arba'ina lailatan. Kira-kira kalau ditempuh pakai jalan pakai kuda, kira-kira pakai kuda atau pakai kendaraan unta 40 hari 40 malam lamanya. Tapi Kangjeng Nabi Isa berangkat sebelum subuh sudah datang kembali. Kan khawariqul adat. Kalau nggak iman nggak bakalan percaya kita. Satu. Kedua, Mi'raj. Mi'rajnya Kangjeng Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Bukan nggak sampai itu aja, kemana lagi? Ke alam malakut, sorry. Nggak ada lagi alam, torpil alam namanya. Ujungnya alam. Nggak ada lagi alam. Kalau secara otak manusia kagak mungkin. Kagak mungkin. Makanya perlu diperjelas. Namanya ini amrul khawariqul adat. Perkara yang beda dengan adat biasanya. Kayaknya kalau ada orang ngaji, beda ini dengan biasanya nih. Biarin aja, biasa ngaji melotot ilmu tidur dia. Nah, khawariq berarti dia. Khawariq berarti dia tuh. Nah, ini biasa itu ya. Nah, ini biasanya khawariqul adat ini orang-orang yang khawariqul adat menuju ilmu sufi biasanya. Ini khawariqul adat. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi kalimatnya. Al-hikmatu fi ibtitahil hadhihi surat bitasbih wa zani. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengawali itu surat dengan kalimat tasbih subhana. Ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, ketika orang Arab melihat keanehan-keanehan ciptaan Allah, dia selalu berkata subhan. Melihat orang cakep banget, ya Allah, cakep banget, subhanallah. Sebaliknya, melihat orang jelek banget, wih ya Allah, jelek banget itu orang, subhanallah. Tuh begitu, bukan malah diomongin, ya, malah diomongin, subhanallah. Apalagi ngelihat cewek yang, cantik banget ini cewek, ya Allah, subhanallah, tapi sambil merem. Subhanallahnya sambil merem. Jangan dipelototin terus. Nah, ini keanehan ya. Jadi kalau keanehan orang Arab selalu bilang subhanallah. Apa aja aneh amat. Subhanallah. Si ono aneh amat nih, orang tidur mulu banyak duitnya. Subhanallah. Bukan malah disangka punya tuyul dia. Subhanallah aja aneh. Atau kedua, ini keanehan yang kedua adalah ketika Kangjeng Nabi ceramah, setelahnya pulang Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi nyeritain tentang Isra, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, ke arah Torpil alam, nggak ada lagi alam. Ceramah Kangjeng Nabi subuhnya, banyak yang ngebohonginnya itu kita bilang subhanallah. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya Isra Mi'raj Kangjeng Nabi, subhanallah. Percaya dong. Isra-nya Kangjeng Nabi. Kenapa lu? Coba bayangin sama lu. Misalnya nih ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa itu 40 hari 40 malam kalau naik kuda. Kemudian dia jalan ke langit ke atas, ke Torpil alam, nggak ada lagi alam. Ujungnya alam, coba.
Menurut akal sehat kamu nyampe nggak? Menurut akal sehat kalimat itu tengah Allazi asra, yang ngeberangkatinnya itu Allah. Allazi Allah asra, yang ngeberangkatin biabdi dengan hambanya Allah. Bukan berangkat sendiri, Kanjeng Nabi diberangkatin sama Allah. Ya kalau diberangkatin sama Allah ya mudah ya, yang punya dia mau gimana sih? Nah ini perlu keimanan. Makanya dijelasin sejelas-jelas perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kita masuk ke dapat ceramah Isra ya suka secuil ini mah insya Allah mudah-mudahan kita ada umur bisa beres nih kitab kecil, kitab tipis ya. Kemudian Pak, kita suka puasa di bulan Rajab ini, apakah pahalanya seperti apa? Kata Kanjeng Nabi, riwayat Kanjeng Nabi, ala inna Rajab syahrullah. Ingat bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah. Faman shoma yauman imanan wa ihtisaban ustuhjiba alaihi ridwanullahil akbar. Siapa orang yang puasa satu hari di bulan Rajab ini, maka berhak bagi orang tersebut mendapat keridhaan Allah. Saya satu hari pingin dapat ridho Allah, tapi tujuannya imanan wa ihtisaban, karena Allah tujuan. Kan karena apa? Sebab karena Allah. Nah, satu. Wa man shoma yaumain, siapa orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab ini, wasipunan akhlis samai wal ardi malahu indallahi minal kauman. Kalau kita puasa 2 hari di bulan Rajab ini, maka tidak ada yang bisa nyipatan ahli langit dan ahli bumi, tidak ada yang bisa cerita keistimewaannya itu orang, mulianya itu orang, hanya Allah yang tahu. Nggak bisa disebut soleh amat seorang, nggak bisa diceritain. Makhluk langit, makhluk bumi itu kagak bisa nyeritain kemuliaan kita, saking banyaknya kemuliaan yang diberikan sama Allah bagi orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab ya. Puasa 3 hari wa man shoma salasata ayyam. Siapa orang yang puasanya 3 hari, upiya min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa junun wal zazami wal baras wa min fitnatid dajjal. Siapa orang yang puasa 3 hari aja di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala jaga balai dunia dan balai akhirat. Penyakit dunia dan penyakit akhirat Allah jaga. Penyakit dunia apa? Nggak punya duit. Penyakit dunia. Nah, kalau pingin banyak duit terus-menerus, puasa yang 3 hari bulan ini insya Allah min fitnati balai dunia, kan gitu, dijaga sama Allah dari balainya dunia. Tuh ngatin sama kita, tapi tujuannya tadi imanan wah isaban karena Allah. Jangan begini niatnya ya, niat puasa 3 hari nggak punya duit melulu, saya puyeng misalnya nih, niatnya saya besok begitu aduh itu mah jauh, salah niatnya imanan wah bisa, Allah tahu kok ya. Kemudian di akhirat juga bukan itu aja, di akhirat kita sama Allah Subhanahu wa taala dijaga dari azabil akhirat, siksaan akhirat. Puasanya 3 hari, pahalanya gede pahalanya. Nah ini ya. Kemudian bukan itu aja, wal junun, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari punya penyakit edan, punya penyakit stres, dijaga sama Allah. Kalau puasanya 3 hari, jaga, dihindarin puasa dari penyakit stres. Kemudian penyakit kulit, nggak bundung, nggak lampang, ya ke kusta, nah. Kemudian wamir fitnatir dajjal, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal. Gimana dajjal ini sama kita sekarang merajalela? Dajjal nih turun ke alam dunia ini, dia bawa menanggung surga dan neraka dia, buatan dia. Surganya buatan dia, nerakanya juga buatan dia. Nyari itu orang ikut ke dajjal, masukin ke sama surga dia, tapi bakal disiksa sama Allah.
Kalau kita nggak mau dimasukin neraka dia, tapi bakal selamat. Tuh, itu Dajjal tuh. Kita nggak ketahuan tuh sama Dajjal. Kalau puasanya 3 hari di bulan Rajab ini. Puasanya kita sab'ata ayyam. Puasanya 7 hari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya 7 hari di bulan Rajab ini berikut anhu ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu neraka yang 7 pintu neraka ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang puasa 7 hari di bulan Rajab. 7 hari. Nah, 8 hari dibuka semua pintu surga sama Allah. Sehingga dia kayak pas itu mau jalan mana dia masuknya. Saya mau jalan sebelah pinggir, boleh. Ya Allah, pahalanya gede. 8 hari itu puasanya, 8 hari ya. Tuh diantaranya masih banyak hadis-hadisnya. Karena hadis Siti Aisyah yang sudah terkenal bahwa orang yang puasa ini, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nasin juyaun yaumal qiyamah. Tiap-tiap manusia nanti pada hari kiamat pada lapar semua. Mau gimana enggak lapar ya? Berdiri semua lapar. Nah, kecuali yang tidak dilaparkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah ilal anbiya, kecuali para anbiya. Kemudian walim ahlinya anbiya, umat-umatnya anbiya. Puasaimu Rajab, yang puasa bulan Rajab enggak dilaparin sama Allah di pelataran alam mahsyar nanti. Ya Allah, pahalanya gede ya puasa kita. Mau gimana puasanya? Mau paling banyak 27 hari, yang lebih daripada 27 hari apalagi sebulan, jangan ya. Itu nanti tasabuh karena puasa Ramadan sama dengan puasa Ramadan, kagak boleh ya. Jadi harus batal dulu dia. Kalau mau lewat sampai bulan Sya'ban harus dibatalin dulu. Nah ini, saya mau puasa 15 hari boleh. Ditaruhnya asal di bulan Rajab nih misalnya nih 15 hari, 5 hari di awal bulan misalnya ditaruhnya, 5 hari di tengah-tengah bulan, 5 hari di ujung bulan, boleh kayak gitu? Boleh, silahkan. Karena hadisnya tidak ada mutawaliyah, tidak ada tulus menerus, nggak ada. Mau ditaruh di mana? Asal di bulan Rajab, udah puasa Rajab aja teman. Ya, mau ditaruh di ujung, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di awal, silahkan. Ya, nah ini. Saya mau pingin 2 hari aja boleh. Saya mau pingin 1 hari aja boleh. Gimana kalau setengah hari? Kita gak ada hadisnya. Setengah hari. Puasa Rajab setengah hari kayak anak kecil aja. Ya. Nah ini, jadi supaya kita puasa di bulan Rajab. Tuh lumayan pahalanya. Ya Allah, gede ya. Kita ikutin perintah Kangjeng Nabi, kata Kangjeng Nabi begitu, ikutin sama kita. Nah ini. Ini kitab tentang cerita tentang Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaji memang terus menerus, siapa lagi dikasih hujan ya malas. Sebaiknya kita ambil selimut ya, ngeringkuk aja, enakan gitu tuh. Tapi tantangannya kita capek, nggak apa-apa, capek ini dunia ya. Ngantuk nggak apa-apa, nanti Allah balas kelak di alam akhirat. Kan gitu. Kali-kali kalau sudah malas-malas, kata Imam Ghazali begini ngomongnya. Kali-kali kalau sudah ngalas ya nafsi la yukibuduhul jannah la tukhafun nar jahannam. Hei badanku, ngaca, kita ngaca nih, dakwahin badan kita sendiri. Ngaca, pakai peci, pakai udang-udang, ngaca sendiri kita ngaca. Kata Imam Ghazali, hei badan, apa kamu tidak senang gitu masuk ke dalam surga? Ya Allah, sambil dangdak-dengdek kita di kaca. Ingetin, hei badanku, di surga ada bidadari yang dimana ketika senyumnya bidadari, Jibril aja terbalik senyumnya doang. Ya Allah, kalau minum itu bidadari,
Airnya itu kelihatan dari tenggorokan sampai ke perutnya. Coba bayangin, itu bidadari. Satu orang jatahnya bidadari itu satu kamar, di mana di kamarnya itu ada 70, tiap-tiap kasur itu ada 70 orang bidadarinya. Ya Allah, kondor. Coba bayangin, nggak ada lagi kondor di rumah, kuat semua. Tuh, hei badanku, nggak kepengen gitu kayak begitu dakwahin sama kita. Begitu pula diri kita sebaliknya. Hei ya nafsi, diri pula aku naro jahanam. Apakah kamu tidak takut gitu neraka jahanam? Wih ya Allah, kita ngeri neraka jahanam. Jangankan apinya, tetesan airnya aja kalau netes ke alam dunia, angus alam dunia semua. Gimana coba? Ketika malaikat Jibril disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, coba bayangin badanku, minta api neraka ke malaikat Malik, minta segede korma kagak dikasih, minta sebelah korma kagak dikasih juga, dikasihnya segede semut perah. Itu pun harus direndam dulu 70 tahun lamanya di surga. Ya Allah, direndam dulu. Begitu dibawa ke bumi, itu si rendeman tadi, api yang sudah direndam, dia nggak kuat, balik lagi ke tempatnya, nempel di batu sama di besi. Nah, makanya di batu kalau digesek-gesek, batu pasti ada keluar apinya. Begitu pula besi, gurinda sama gurinda keluar apinya kan. Nah, itu nempelnya di situ tuh. Diakalin, jadilah korek api. Diakalin terus sama ilmuwan, gimana caranya mindahin itu si api kena gas. Kan ada batunya tuh di gas juga ya. Saya dikituin, didorong sama gas keluarlah api. Tuh bayangin, itu cuma asapnya yang ada di dunia ini. Ya asli namun udah pulang lagi dia ke neraka, udah pulang lagi aslinya. Tuh. Ya Allah, badanku, pikirin tuh kayak begitu tuh, biar kita takut badan kita, ya, sambil gaya kita, ya Allah, hei badanku, apakah kamu tidak malu gitu sama KTP kamu Islam? Katanya KTP-nya pengen surga, masa ngaji hujan kecil aja males, bisa, didawahin sama kita kali-kali, ya. Nah ini supaya kita semangat. Cerita Isra Mi'raj ini ada dua versi. Versi yang pertama, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mustajian. Di suatu waktu Kanjeng Nabi ada di Hijril Ismail. Hijril Ismail itu kalau kita ke Mekah tuh lihat gambar ke Mekah, ada gambar Ka'bah itu ada yang melengkung. Nah, itu namanya Hijril Ismail. Nah, Kanjeng Nabi lagi tiduran di situ. Mustajian, tidurnya miring Kanjeng Nabi. Sambil dihapit kedua laki-laki, satu pamannya namanya Sayyidina Hamzah. Jadi kan Nabi di tengah, Nabi didampingi dulu, soalnya diarahin Quraisy, diarahin kafir Quraisy, didampingin dulu, dijagain dulu. Kemudian yang kedua namanya Ja'far, sepupunya Kanjeng Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi lagi tiduran miring, di situ kaget Kanjeng Nabi. Atahu Jibril wa Mingkailu, kedatangan malaikat Jibril dan Mingkail. Bahkan bukan itu aja, wa maha malakun akhor, malaikat yang lain aja ngikut semua. Wih hanya Kanjeng Nabi yang melihat, hanya Kanjeng Nabi yang melihat. Fahtamaluhu hatta zau bihi zamjama, hingga si para malaikat tadi yang dipimpin sama Jibril dan Mingkail, dia membawa Kanjeng Nabi kemana? Ke pinggir sumur Jam-Jam yang ada di situ juga di Mekah. Jadi jarak kalau diukur surahnya Kiai, mandi surahnya Kiai dulu. Kalau diukur antara jarak Hijril Ismail sama sumur Jam-Jam kira-kira 50 meter. Jauhnya 50 meter kira-kira ke pinggir sumur Jam-Jam. Di pinggir sumur Jam-Jam Kanjeng Nabi dicelentangin Kanjeng Nabi, tujuannya mau dibedah Kanjeng Nabi. Satu riwayat lagi mah bukan begitu, Roja Sakwa Baiti, sudah bolong katanya rumahnya Umi Hani. Siapa Umi Hani ini? Umi Hani ini adalah sepupunya Kanjeng Nabi. Jadi sama Kanjeng Nabi, Umi Hani ini sepupuan. Nah, Kanjeng Nabi lagi main ke rumah Umi Hani,
kemudian datang lumayan itunya bolong kentengnya, datanglah malaikat dua tadi, Jibril dan Mikail, dibawalah Kangjeng Nabi ke pinggir sumur Jam-Jam. Panazala Jibril. Kemudian Kangjeng Nabi setelahnya, Kangjeng Nabi di pinggir sumur Jam-Jam tadi, pasako min subratin narila asfalibat ini. Kangjeng Nabi dibedah Kangjeng Nabi dari mulai tenggorokan min subratin nari ila asfalibat ini sampai di bawah perut. Jadi Kangjeng Nabi dari mulai tenggorokan dibedah sampai bawah perut. Pakai apa? Pisau apa bukan? Satu kil mengatakan telunjuknya malaikat Jibril. Jadi ngebedahnya Kangjeng Nabi, satu kil mengatakan dia pakai telunjuknya malaikat Jibril. Ya Allah, itu namanya khawariqul adat ya. Beda dengan adat kita. Nggak dibius sumpah ya. Malaikat Jibril gimana? Nah, Sumakola Jibril, kemudian malaikat Jibril ngomong ke malaikat Mikail, ini bitos minal min mai Jam-Jam, Mikail diperintah, Mikail bawa ke sini air Jam-Jam. Jadi Kangjeng Nabi malaikat Jibril mintain supaya Mikail itu bawa air Jam-Jam kaima utahhiru min qalbihi. Saya mau membersihin hatinya Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi kolbunya dibersihin sama malaikat tadi. Nah kita tuh belum dibersihin, kita mah ada kalak barona, ada totol hitamnya. Kangjeng Nabi mah kagak ada totol hitamnya. Ini namanya Kangjeng Nabi mah beda dengan kita, karena Nabi mah adalah maksuman lahu, dijaga sama Allah, dijaga sama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sembarangan bikin Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sayyidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mutus para nabi Allah dalam dunia ini supaya hadir di tengah-tengah masyarakat, wa mubasysyiran, supaya membahagiakan masyarakat atau manusia, wa mubasysyiran dengan adanya surga, dan memperingatkan dengan adanya neraka. Sedangkan surga dan nerakanya kagak ada. Makanya harus bukan orang sembarangan ini, karena pasti banyak fitnahan, banyak celaan, banyak ujian. Makanya di atas rata-rata ini orang, ya Allah, maka kalimatnya maksuman lah, jaga sama Allah ya. Beda dengan kita ya. Fastakhraja qalbu, dikeluarkanlah kalbunya Kangjeng Nabi, faqasalahu salasata marra, dicuci Kangjeng Nabi tiga kali, dicuci kalbunya 3 kali. Makanya sunnah kepada kita ya, ketika kita wudhu 3 kali diambil dari sini, dari pensucian awalnya malaikat Jibril nyuci kalbunya Kangjeng Nabi 3 kali, kumur-kumur 3 kali, sunahnya gitu kan. Cuci tangan 3 kali, kepala muka 3 kali, semua 3 kali diambil dari sini. Sunah namanya. Kalau sekali boleh silahkan, syarat aja. Cuman kesunahan kagak dapat dia ya. 2 kali atau kagak masuk juga, 2 kali juga. Yang benar tadi 3 kali ya. Wa najama kana minal azab. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad SAW dikeluarkan kotoran-kotoran dari kalbunya. Apa ini? Najis-najis dari kalbunya dikeluarkan semua. Di antaranya najis sombongnya dikeluarin, di antaranya najis hasudnya dikeluarin, di antaranya najis rianya dikeluarin. Nabi nggak ada najis kayak begitu. Nah kayak kita ya, kita ya Allah dihina sedikit juga, ya Allah dendam ya. Kan Nabi kagak ada dendam, udah bersih min azab dari kotoran, bersih, dibersihin kan. Ya Allah, bukan enak. Bedanya dengan kita itu bedanya. Ini namanya bersihin kalbunya, kita kagak. Nah, waqtalafa ilaihi min kailumi salah satu tersatir. Kemudian bolak-balik malaikat Mikail membawa itu air Jam-Jam, sumatan tasdimin jaba mamluatan hikmatan. Terakhir Kangjeng Nabi Muhammad SAW, malaikat Mikail membawa wadah, di mana wadah itu dari emas yang dipenuhi hikmatan ilmu wa imanan keyakinan.
Jadi Kangjeng Nabi mah ilmunya sudah Allah Subhanahu wa taala disimpan di kolbunya. Makanya kagak punya guru, punya Nabi gurunya malaikat Jibril gitu, itu yang nyimpen tadi. Kagak ada guru, Kangjeng Nabi ya beda dengan kita. Wa imanan, keyakinannya kan bukan sembarangan keyakinan. Mau digit mau gitu juga. Nabi ya ya. Nah, ini bedanya dengan kita. Pak Prabowo bisa dikosongkan dadanya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beres kosong dadanya Kangjeng Nabi, hanya diisi dengan ilmu, hanya diisi dengan keyakinan, wa malau hilmanan, kemudian dipenuhi dengan hilim. Hilim ini, bahasa hilim ini adalah yang disebut hilim adalah didul betul, artinya dia perlawanannya dari kemarahan. Kangjeng Nabi nggak pernah marah, karena udah hilim, dikasih hilim sama Allah. Nah, contohnya ketika di Thaif, Kangjeng Nabi ketika dakwah, kan kita tahu ya, disambitin sama orang Thaif sampai berdarah-darah. Siapa yang marah? Jibril yang marah. Jibril yang marah. Marahnya malaikat beda lah dengan kita ya. Muhammad, saya nggak tega melihat engkau Muhammad. Apakah saya perlu ini ngambil gunung, saya timpain ke orang Thaif, mau disambit pakai gunung? Ya orang Thaif tuh Kangjeng Nabi, hei tenang Bril, aduh jangan marah-marah Bril, jangan langsung naik darah Bril, tenang aja, tenang dulu, tenang. Jangan, gak usah. Ini keturunan sini banyak orang soleh nantinya. Sampai sekarang lah banyak orang soleh ya. Hilman hilim. Begitu pula Abu Jahal, ya Allah, musuh dedempatnya Kangjeng Nabi Abu Jahal. Kurang gimana Abu Jahal mau nyilakain Kangjeng Nabinya, coba biarahin terus, biar celaka Kangjeng Nabi. Ya Allah, suatu saat Abu Jahal bikin sumur di depan rumahnya. Sumur jebakan namanya. Di atasnya biasa pakai pasir lagi, ya di Mekah ya, pakai pasir lagi. Nanti bilangin Muhammad itu kalau dengar orang sakit dia pasti takjiah, pasti nengok, bilangin nanti ke Muhammad bahwa saya sakit. Beres. Cerita ini ceritanya mau beres, si Abu Jahal tidur di pintunya, pakai selimut, mungkin pura-pura sakit ya, dari sakit. Suruh utusannya Abu Jahal datang ke Kangjeng Nabi supaya apa? Supaya ngasih tahu bahwa Abu Jahal itu adalah sakit. Ya. Allah, Abu Jahal sakit, engok sama Kangjeng Nabi. Namanya maksuman lahu, tadi nggak tahu ya. Maksuman lahu, begitu mau dekat sumur dikasih tahu sama Jibril. Jadi, Muhammad, dekat rumah Abu Jahal tuh depan tuh ada sumur jebakan. Jebakan, mundur kamu. Wah, nggak mau Kangjeng Nabi dikasih tahu Jibril ya. Balik lagi. Kelihatan sama siapa? Sama Abu Jahal, teriak-teriak Abu Jahal ke Kangjeng Nabi Muhammad, rupanya dia lupa sama yang bikin sumur itu, dia sendiri lupa. Muhammad, itu dia yang kejebak, ya Allah. Mujizat, cerita mujizat kali ini. Kemudian kata Abu Jahal, ayo cari tambang aja, saya kerek aja sama tambang di Komi, kerek. Beli tambang di Kauban mungkin kira-kira Kauban ditambang, semakin ditambah tambangnya semakin dalam itu sumurnya, semakin dalam kecil Abu Jahal di bawah. Ya Allah, teriak-teriak Abu Jahal, "Oi anak buahku, kagak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali Muhammad, bilangin ke Muhammad." Datang lagi itu anak buahnya sambil malu-malu ya, Kangjeng Nabi, Muhammad, saya diutus sama Abu Jahal. Kenapa? Oh no, Abu Jahal tadi mau jebak kamu. Dia yang masuk Muhammad. Sekarang dia teriak-teriak, gak ada yang bisa nyelamatinnya kecuali engkau Muhammad. Gitu. Kangjeng Nabi mah enggak dendam, diparamin sama Kangjeng Nabi. Pakai apa coba sama Kangjeng Nabi? Sama tangan disodorin aja tangannya. Itu sumur mendekin ke atas, naik. Mujizatnya Kangjeng Nabi. Jadi Abu Jahal megangin tangan Kangjeng Nabi.
Begitu naik Kangjeng Nabi ke apa si Abu Jahal tadi di dalam sumur, ngomongnya apa coba? Muhammad, sihir kamu hebat benar. Ya Allah, kalau kita jorongin lagi apa ya? Kalau ada Haji Agus nih, kalau ada Haji Agus, dijorongin lagi nih. Sekalian ditimpa pakai tanah ya dia. Kayak begitu. Nabi mah kagak. Bukan Nabi atau pendendam, kan hilman tadi. Jadi Kangjeng Nabi mah dikasih hilm sama Allah. Wa ilman ilmu, wa yakinan keyakinan, wa islaman. Sumat bakahu, kemudian Kangjeng Nabi dirapat lagi sama malaikat Jibril. Jangan nanya rapatnya pakai apa, kagak tahu saya juga. Pokoknya sama malaikat Jibril ceritanya sumat bakahu dirapat lagi Kangjeng Nabi setelahnya dibeleng. Summa khotama baina katifaihi, kemudian Kangjeng Nabi dicap di antara kedua walikatnya Kangjeng Nabi dengan cap kenabian. Bukan asli, capan juga asli. Bukan capan bohong, bukan capan palsu, ini bukan. Ya Allah, asli. Nah, cap Nabi Muhammad. Summa bil buraki, kemudian Kangjeng Nabi didatangkan buruk yang dimana si buruk tadi sudah dipasang kondalinya, udah siap ya. Buruk itu adalah hewannya itu adalah dabatun ardin tawilun tawfal himar badunal bigal. Jadi si buruk ini menurut cerita ini kitab tingginya adalah di atas himar. Himar itu adalah sebesar kambing, di atas kambing lah, di atas kambing, bunol bigal, di bawah bigal. Kira-kira segitulah kira-kira. Adapun itu gambar buruk di rumah mau bohong, kagak ada. Bukan begitu. Itu buruk tuh di rumah suka ada ya gambarnya kayak perempuan ya, woi dibayangin rambutnya panjang ya, ke bawahnya kuda, ke sana, bohong itu. Siapa pada waktu itu yang motonya? Ini ceritanya, gambarnya, ceritanya ada di kitab. Buruk ya, itu begitu tuh. Nah ini buruk. Terus si buruk bahwa Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buruk itu adalah dabatul Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah pakai buruk ketika Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam hijrah dari dari Masjidil Aqsa itu di Palestina ke Mekah pada waktu itu. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim juga pernah pakai buruk. Nabi Ibrahim. Nah, kemudian itu si buruk pasaru hatta balagu arbon jatan nahl. Jalanlah sama Kangjeng Nabi siap. Si buruk sambil didampingi sama malaikat yang di kanan Jibril, sebelah kiri Mikail. Kangjeng Nabi naik buruk, datang kemana? Datang ke satu tempat hatta balagu arbon jatan nahl, di mana dia sampai ke satu tanah, di mana satu bumi atau satu tempat. Di tempat tersebut adalah jatan nakhl, pohon korma. Pohon korma. Pakola lahu, maka berkata Jibril ke Kangjeng Nabi yang Muhammad, inzal, turun dulu. Sholat dulu engkau, sholat. Disuruh Jibril, suruh sholat dulu Kangjeng Nabi di dekat pohon korma tadi. Ya, sholat, dia begitu sholat sumarokiba. Naik lagi aja. Di tengah perjalanan Jibril nanya ke Kangjeng Nabi, "Atabdi aina sholaita?" Muhammad, apakah kamu tahu sholat kamu tadi itu di mana? Sholatku yang di dekat pohon itu di mana? Pohon korma itu. Kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak tahu Jibril, qala sholaitu bi Thaibah." Engkau sholat tadi namanya tanah Thaibah. Di mana wailah muhazzarun, tempat mulainya hijrahnya engkau nanti bakal neduh di situ engkau. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah nanti bakal neduhnya di dekat pohon itu, pohon korma itu, tanah Thaibah. Jalan lagi buruk. Kemudian si buruk tadi jalan. Kemudian turun lagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumawi hadau aysu adraka tarfa faqala lahu Jibril anzil fasaluna fa'ala summa raqiba faqala lahu aina tadi salat bil Madyan. Suruh turun lagi Kangjeng Nabi, di mana suruh sholat lagi, tanya lagi, "Mat, tahu nggak itu tadi sholat di mana?" Nggak tahu, itu di Madyan namanya. Di Madyan. Madyan itu apa? Indas sajarati Musa, dekat pohon Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar-kejar Firaun, neduh itu di pohon itu.
Makanya kamu sholat dulu, itu bekas Kangjeng Nabi Musa dulunya. Makanya kita kalau ke Mekah ya berharap rojan ilallah, berharap injekan Kangjeng Nabi diinjak kita, harus begitu tuh ya. Kalau mau pergi umroh, ya Allah, mulai saya pingin sekali-kali injek, pas injeknya Kangjeng Nabi saya pengen banget ya Allah. Ayo banyakin kita injekin di mana, ya Allah pengen saya bekas injekan Kangjeng Nabi diinjek saya, seperti perjalanannya Isra. Kangjeng Nabi diam dulu di tempat ini, diam dulu, itu sejarah-sejarahnya gitu ya. Suma terus kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pantarakal Buraq, jalan lagi itu si Buraq, turun lagi, suruh sholat lagi Kanjeng Nabi. Begitu sholat Kanjeng Nabi beres, naik lagi, ditanya, Muhammad tadi sholat lagi kamu ketiga kali, di mana coba tadi sholat? Kagak tahu Jibril, di mana itu, asing daerahnya itu, di mana ya Jibril? Bahasa kita aja, bahasa Tangerangnya mungkin begitu ya. Nah, katakan kata malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Turisina, di lembah Turisina atau gunung. Dah orang ke Mekah walaupun kecil tetap aja ngomongnya Jabal aja ya, nggak ada bukit. Di kita makan kalau kecil mah bukit ya, kalau di Mekah mah Jabal aja walaupun kecil, Jabal Uhud. Udah Jabal aja walaupun apa. Nah ini Jabal Turisina Aisyah kalau mau Musa, di mana itu tempat pernah ngobrol antara Allah sama Nabi Allah Musa. Tapi jangan dibayangin ngobrolnya kayak kita, terhijab 70.000 hijab. Antara Nabi Allah Musa alaihissalam ngobrol sama Allah itu terhijab 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Nah, adapun penghalangnya jangan ditanya, nggak tahu saya juga penghalangnya dari apa. Nah, 70.000 penghalang, ya Allah. Semua balagu aradon lalu kusurun sam. Kemudian Kangjeng Nabi nyampailah ke satu tempat, di mana si tempat tersebut adalah kelihatan gedung-gedungnya, rumah-rumahnya Sam, rumah-rumahnya Palestina. Sholat Kangjeng Nabi di situ. Naik lagi, ditanya lagi, atas sholat aina sholaita, apakah kamu tahu Muhammad di mana kamu tadi sholat? Kata Kangjeng Nabi, lah kola sholaita Baitul Lahmi, yaitu tempatnya adalah Baitul Lahmi. Di mana Baitul Lahmi adalah tempat lahirnya Nabi Allah Isa binti Maryam alaihi salam. Nah, disolatin dulu sama Kangjeng Nabi. Oh begitu tuh sejarah Kangjeng Nabi lahir, disolatin 2 rakaat. Mohon ke Allah, tempat itu ijabah kabul ya, doa ke Allah. Nah ini jadi Kangjeng Nabi begitu. Kemudian Kangjeng Nabi wabaina wasairu alal buraqi izara'a ifritan. Ketika Kangjeng Nabi Isra dan Mi'raj dikejar-kejar ifrit jin, ngejar Kangjeng Nabi. Ya tujuannya si ifrit tadi sambil bawa obor, Muhammad, kata si ifrit itu tujuannya mau menggagalin peristiwa Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi. Ya Allah. Terus kata Kangjeng Nabi, tapi palam yang tapat, Kangjeng Nabi tidak nengok sama sangali itu panggilan si ifrit tadi jin tadi Muhammad, kok kagak nengok. Bahkan diajarin doa sama malaikat Jibril supaya dihindari dari jin tadi yang bawa obor tadi. Doanya begini, Muhammad bacain doa ini, kata malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatil laitama allati la yuzawwizuha huna birran wala fajiran min syarri ma yanzuru minas sama wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma daru bil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahar wa min tawarriqil laili wan nahar illa tariqam yatruku bi khairin ya arhamar rahimin. Itu doa orang kesurupan, itu doa kesurupan begitu tuh. Oh Pak Un, kalau mau jadi mbah dukun gampang Pak Un, ini doa ini wiridin Pak Un. Jadi spesialis kesurupan. Ini doa dari malaikat Jibril yang diajarkan ke Kangjeng Nabi untuk melemahkan si ifrit tadi, si jin kabur, jin. Wih kabur, jin pengganggu itu, jin setan kabur semua. Makanya ya kalau ke rumah saya Pak Un jangan diem aja, makanya
Biar jadi punya doa ya. Spesialis kesurupan, hubungi Bapak Waun, kan lumayan Bapak Waun tuh ya. Pokoknya jangan nerima yang lain, ini aja ilmu kesurupan aja dulu satu. Aduh ya Allah, kesurupan tuh itu doanya. Jadi kalau ada kesurupan begitu, ini mah ngaji di Baitul Hikam. Ada orang yang kesurupan, cuman ngomongnya nyebut begitu doang. Ya Allah, kesanding engkongnya kali, kesanding engkong. Aduh ya Allah, malu itu gurunya Pak Kiai, malu itu Pak Kiai kalau ada yang begitu muridnya. Ya Allah, kesurupan, engkongnya nyanding kali engkongnya. Ya Allah, engkongnya nyanding. Ya Allah, kagak baca kitab Darbir sih dia ya. Kalau baca kitab Darbir mah ada doa Nabi Allah malaikat Jibril yang diajarkan ke Kangjeng Nabi. Ya Allah. Kemudian jalan Kangjeng Nabi ketemu satu kaum, sedikit apa ya, satu kaum di mana yajrauna piyaum ya suduna piyaum, itu si kaum nandur hari itu, nanam hari itu, panen juga hari itu. Wih, hebat bener tuh kaum ya. Ketemu sama kaum yang dimana si kaum tersebut nanam hari itu, panen hari itu. Oh ya Allah, aneh. Ini kaum kalau ada begitu ya, nanam semangka hari itu, dibawa ke tanah tinggi juga dijual hari itu. Ya Allah, nanam padi hari itu, dipanen hari itu juga. Ya Allah, subhanallah. Nanya Kangjeng Nabi, kata Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril, ya Jibril, aja siapa itu kaum apa hebat bener nanam hari itu, dia panen juga hari itu. Kata malaikat Jibril, haulai mujahiduna fisabilillah, tudu'aiku lahum hasana bisab'i du'aifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu wazzada. Kata Kangjeng Nabi Muhammad, orang-orang tadi mujahid fisabilillah, dia mujahid fisabilillah tujuannya karena Allah, lillahi kalimatillah, perang karena Allah, ngasih sedekah karena Allah. Nah itu contohnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tadi ditanam hari itu, diambil juga hari itu. Kalau kita sedekah juga begitu sama. Kalau sedekah tujuannya lillah fisabilillah, ya sedekah lillah fisabilillah. Nanam hari itu nih kita nih, nanti sore kita ambil, nanti kita dipanen hari itu juga. Sedekah kalau tujuannya fisabilillah, apapun tujuan fisabilillah pasti panennya hari itu juga. Salihlah ya, sabilillah. Nah, ini di jalan Allah. Kemudian Kangjeng Nabi naik lagi, ketemu di tengah perjalanan ada wangi-wangi. Wih, wangi banget. Ini apa Jibril? Ya Allah, ini wangi banget. Wih, ya Allah. Kata malaikat Jibril, Muhammad hazi royatul masito. Ini wanginya Siti Masito. Ya Allah, siapa Siti Masito ini? Siti Masito ini adalah bintu Firaun. Anu dimana Siti Masito ini adalah pembantunya Fir'aun, dan anak-anaknya Fir'aun. Nah ini Masito. Dulu ada suka ada film Siti Masito ya Pak ya. Kita lagi kecil tuh suka ditontonin film Siti Masito. Sekarang kalah sama BTS, sama Korea sekarang mah. Ya Allah, rata-rata tuh. Ya Allah, Siti Masito ketinggalan sekarang mah. Waduh, kagak ada ceritanya. Suatu saat Siti Masito lagi nyisirin anaknya, kemudian sisirnya jatuh, diambil sama Siti Masito, ngomongnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan Fir'aun, kata Masito begitu tuh, kedengeran sama anaknya, sama anak Fir'aun kedengeran. Nah, kata anak Fir'aun ngomong, Allah ya Rabbi, gweri api, Masito. Apakah engkau punya Tuhan selain bapakku Fir'aun bapaknya? Oh, kata Siti Masito, naam, yes. Mungkin sumuhun kalau orang Sunda mungkin. Sumuhun, abdi mau punya. Ya, saya punya Tuhan selain bapak engkau. Siapa nih? Kalau kata Siti Masito, apa khairun bijali Tuhan kami dan Tuhan bapak kamu itu Allah.
Tuhan saya dan Tuhan Bapak engkau Fir'aun itu Allah, gitu. Diceritainlah peristiwa itu ke bapaknya. Kemudian Pak Baron Kupi pada Laha diundang tuh, dipanggil. Masito satu kil mengatakan Masito ini bekas istrinya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi Masito ini bekas istrinya Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan suami yang nikahin sama Masito adalah temennya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Satu kil mengatakan begitu ya. Nah ini beres, setelah Siti Masito dipanggil sama suaminya, wajah-wajah parsalailahim, terus Siti Masito punya 2 anak, Ibnani punya 2 anak, kemudian punya suami yang tinggal di situ dua-duanya. Kemudian begitu ditanya ditanya Ayyarzian dinihima, Masito, suami Masito, apakah kamu kembali lagi ke menuhani saya? Enggak mau saya, Abaya, enggak mau saya nuhanin kamu Firaun. Gitulah bahasa kita. Pada akhirnya dihukum, Pak. Pada akhirnya dihukum. Bikinlah dia si Firaun, bikin adalah Khidir yang dimana direbus air gitu. Oh, direbus air, digelotrokin air sampai mendidih itu air. Pertama yang dilempar adalah suaminya. Mungkin kalau suaminya nih yang lempar nih, dia kembali lagi masih kagak lempar. Kemudian anak yang kedua dilempar juga, kagak. Anak yang paling terakhir adalah di mana si anak ini usianya masih kecil, arbatu alwahum hajab bimakomin, anak yang paling kecil nih pada waktu itu masih nyusu, dia yang belum bisa ngomong. Jadi kata anak yang kecil begini, ya umiku, bahasa kitanya lah, ya umiku, jangan ragu, ini memang udah ketetapan Allah sama kita, jangan takut. Udah nyemplung aja nih, nyemplung juga. Oh ya Allah, masih tahu perjuangannya, disiksa sekalipun dia suruh ngimanin ke Firaun, kagak mau, sampai mati nyawanya, kagak mau juga. Masih. Makanya itu anak yang nggak bisa ngomong jumlahnya ada 4 orang, Pak. Yang pertama itu tadi Siti Masito, ya. Yang kedua adalah Sayyidun Yusuf alaihi salam, anak saudaranya Siti Julaiho yang menyaksikan peristiwanya Yusuf ketika dikejar-kejar Julaiho. Di Siti Julaiho kepengen Nabi Yusuf, nah selingkuh sama Nabi Yusuf lah bahasa kitanya ya, tapi kagak mau, lari Nabi Yusuf, takut ke Allah. Wih ya Allah, dikejar-kejar Nabi Allah Yusuf. Makanya sama Allah diceritakan in kudda min dumurin ya, kazaban ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang sobek baju celananya itu dari belakang, berarti perempuannya yang salah. Makanya yang sobek yang sobek celananya Nabi Allah Yusuf dari belakang, Siti Julaiho yang salah. Sambil disaksikan anak saudaranya Siti Julaiho yang melihat, yang belum waktunya ngomong-ngomong. Yang salah itu adalah Julaiho, gitu. Ini Julaiho. Pada akhirnya sih jadi istri ya. Pada akhirnya jadi istrinya. Ini Julaiho. Sedangkan Nabi Allah Yusuf mah ganteng, nikah nama sama janda tuanya ganteng-ganteng, yang ganteng-ganteng suka dapat yang jelek ini, mungkin keturunan ini ya. Iya, makanya gak usah ganteng-ganteng lah, Pak. Tenang. Yang penting mah dapat gebetannya cakep, Pak. Gitu aja. Udah, kita nggak mikirin ganteng-ganteng semua. Ya orang Indonesia mah artis di Indonesia ganteng, dipuja-dipuji, coba nyatu sama orang Mesir di Mekah, ya kagak ada apa-apanya. Ya Allah, kagak ada apa-apanya. Melip aja artis Indonesia di tengah-tengah orang Muslim, ibunya bangir, matanya blok-blok, rambutnya tingginya juga beda. Ya Allah, kulitnya kemerah-merahan. Subhanallah, orang Indonesia nyelip aja di tengah, nyempil aja. Allah, di Indonesia paling ganteng dia, dibawa ke Mesir mah boro-boro. Indonesia mah kalau sama orang Nigeria baru menang, jadi satu dia tengah-tengah, walaupun orang gang jambu sekalipun nyatu sama orang Nigeria mah menang. Pak Haji Ahmad kalau nyatu sama orang Nigeria udah paling ganteng Pak Haji Ahmad ya. Ya Allah,
paling paling ganteng. Harusnya katanya sama begitu tuh. Nah, nih Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian Jured ini adalah di satu Cikil meriwayatkan Jured ini di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana Jured itu tukang ibadah ke Allah, Pak. Tukang ibadah ke Allah di saungnya Nabi Jured. Jadi dia punya saung sendiri, tukang khalwah sendiri, ibadah. Suatu saat emaknya ketiduran ngomong, manggil ya Jured, wa yusalli Jured lagi sholat aja. Beres sholatnya Jured, ya Robi umi o sholati, umiku saya lagi sholat gitu, habis beres sholat lagi aja, agak marahin tuh, alam yujib buha, tidak marahin dia. Datang lagi yang kedua begitu, Jured lagi sholat kelis, masih lagi sholat Jured, nggak dijawab lagi. Yang ketiga begitu juga, Jured masih sholat aja Jured. Ya Allah, Jured, makanya doa emaknya ngomong begini, kata emaknya Ki Jured nih, Allahumma, kata Ki Jured, ya Allah, jangan dimatikan latamukta, jangan dimatikan anakku kecuali diperlihatkan wajah misatin aizaniatin, sebelum diperlihatkan sama perempuan tukang zina. Dikabul doanya sama Allah, dikabul doanya sama Allah. Digodalah Ki Jured, ada perempuan yang denok bahenol baskom lah, cakep banget itu perempuan, datang ke saungnya Ki Jured, tiduran di Ki Jured. Nah, begitu tiduran di Ki Jured, digoda lah Ki Jured, tapi kagak kegoda Ki Jured, kagak kegoda, ketelanjang mungkinnya di situ, kagak kegoda Ki Jured mah. Wah ya Allah, saking gak kegodanya itu si perempuan tadi pergi ke pegunungan, ketemu tukang angon, dijinahin, dikasih sama tukang angon, dijinahin sama tukang angon. Hamillah si perempuan tadi, ya cepetin kita ya, waktunya udah habis. Terus dicepetin hamil lah, si hamil tadi anaknya dibawa kemana ke Ki Jured, ke orang kampung, bawa ini anak Ki Jured, tenar sekampung. Oh Jured, kamu ibadah cuman formalitas doang, nih anak kamu buktinya kamu tukang zina nih. Waduh Jured, waduh, digebukin, dihancurin saungnya Ki Jured, hancur saungnya Ki Jured, jadi digebukin Ki Jured. Ya Allah, suruh nikahin ini perempuan tadi. Itu keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bayi yang baru lahir tadi ditunjuk pusernya sama Ki Jured tadi, sambil ngomong Ki Jured begini, ya gulam, man abuka, siapa bapak engkau? Itu bayi ngomong, kata si bayinya, Abu Roin, bapak saya pengangon bapak saya. Iya, wali mau dibohongin ya, nggak bisa. Ya pusernya ditunjuk sama wali mah, siapa bapak kamu? Tukang angon bapak saya, bukan Ki Jured. Kali-kali ntar mah gitu, tunjuk sama kita, ngaku enggak dia. Nih ya Allah, Ki Jured itu bisa ngomong. Dan dua, ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika belum waktunya ngomong, itu anak Nabi Allah Isa ngomong, ini Abdullah, saya tuh hamba Allah, bukan Tuhan saya, itu Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita paham. Ini tabarukan kita ya, supaya berkah kita di bulan Sya'ban ya, di bulan Ramadan ini yang syahrullah. Amalannya apa di bulan ini? Amalannya baca qul huwallahu ahad, baca istighfar banyakin ya, daripada kita ngelamun tuh depan rumah maning megang tasbih istighfar astagfirullahaladzim atau qul huwallahu ahad terutamanya ya. Ada satu orang dulu, ada perempuan, di mana si perempuan tersebut nih, si perempuan kalau bulan Rajab dia diganti bajunya jelek, tapi baca kulhu takjiman di Rajab karena mengagumi bulan Rajab. Kulhu dia baca tiap hari, dia baca 12 kali terus. Kemudian dia ketika mau meninggalnya wasiat ke anaknya, hei anakku, nanti aku jangan dipakein baju bagus kalau meninggal, kain kapannya yang jelek aja. Rupanya anaknya ini miliarder kali ya, dipakein yang bagus si anaknya.
sama si emaknya nih yang meninggal tadi. Begitu dipakai yang bagus, dia dikuburin, mimpi malamnya itu. Hei anakku, apakah kamu tidak menjaga wasiatku? Wasiatkan saya nggak usah pakai kain kapan bagus-bagus, yang jelek aja. Itu anaknya nggak enak pikiran kali ya, digali lagi kagak ada kuburan, jenazahnya kagak ada. Makanya ngimpi lagi anak tersebut. Saya tidak membiarkan orang yang suka baca qul huwallahu ahad di bulan Rajab sendirian di dalam kuburnya. Iya, baca qul huwallahu ahad itu wiridannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jauh saja penjelasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan menambah kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah keyakinan kita. Mudah-mudahan kita dapat merasakan apa yang disampaikan oleh kita, yaitu puasa di bulan Rajab selama 27 hari banyaknya. Mudah-mudahan di 20 hari tersebut 1 atau 2 hari kita bisa merasakan. Demikian terus saja. Dan akhirnya pengajian ini karena sudah siap, kami tidak bisa mengisi pertanyaan. Pertanyaannya, yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa waktu majlis. Diawali dengan doa saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi rahmatika alayya bijambi fa'firli fa'innahu la yaghfiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dengan kiranya pembacaan doa, maka pada pulang pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk bersiap bersama keindahan di sini, tugas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pulang kita paling kurang dengan sholat doa. Bila itu fikirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.